لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan, kok pilih wonten. Ingkang kula hormati Bapak-bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan, ingkang kula hormati Bapak-bapak Penasehat Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan, Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan ingkang kula hormati, para bapak, para ibu jamaah Masjid Al-Azhar, mudah-mudahan kita semua tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng bersyukur matang ngarsanipun Allah. Kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan abd dan syakuro, hamba-hamba Allah yang banyak-banyak bersyukur. Juga mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang syakiran li an'umi, yaitu orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur ini harapan kita, iman dan Islam kita semakin hari semakin mantap dan semakin istiqomah. Juga mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Semakin hari di sisa-sisa umur kita ini semakin bermanfaat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita Fiqhus Sirah masih di sekitar perang Khaybar. Dengan terjadinya perang Khaybar ini maka timbul akibat atau pengaruh atau efek baik terhadap umat Islam maupun terhadap yang lain, terhadap musuh. Nah, itu nanti ada efeknya, ada akibatnya, ada pengaruhnya. Nah, di antara pengaruh itu adalah yang pertama pernikahan beliau dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini pengaruh yang pertama. Pernikahan dengan Sofiyah ini menjadi asas, menjadi dasar, menjadi landasan agar kaum Yahudi lebih mudah menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah tidak terus membenci kemudian menjauhi, tidak. Justru malah diikat dengan ikatan yang kuat, yaitu ikatan pernikahan. Nah, maka Sofiyah ini adalah termasuk tokoh Yahudi,
perempuan tokoh Yahudi. Nah, kemudian diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka adalah agar kaum Yahudi itu mudah untuk menerima dakwah Rasulullah. Ketika terjadi perang Khaybar, maka dia telah kehilangan ayahnya yang bernama Huyai bin Akhtab. Kemudian saudara laki-lakinya dan suaminya yang namanya Kinanah bin Rabi'. Ini suaminya. Ketika terjadi peperangan, maka Kinanah bin Rabi' itu menjadi pemimpin di dalam peperangan itu, yaitu dia memimpin untuk menjaga benteng Qomus. Nah, ini bentengnya orang Yahudi. Itu suami daripada Sofia. Nah, ini di dalam peperangan melawan tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah terjadi peperangan dan orang-orang Yahudi kalah, maka Sofia sempat menjadi tawanan. Hukum peperangan pada saat itu, bagi yang kalah itu wanita-wanitanya menjadi tawanan. Kemudian tentara-tentaranya yang masih hidup ditawan. Harta bendanya menjadi milik yang menang. Nah, itu hukum perang pada saat itu. Nah, jadi Sofia menjadi tawanan perang, ya. Tetapi akhirnya dia memeluk Islam. Orang Yahudi kemudian memeluk Islam dan kemudian menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Sofia ini ketika masih Yahudi, belum diperistri Rasulullah, itu pernah bermimpi bahwa ada rembulan, ada bulan itu masuk ke kamarnya, gitu. Ada bulan masuk ke kamarnya. Kemudian ketika hal itu disampaikan kepada suaminya, yaitu Kinanah bin Rabi', maka Kinanah langsung naik pitam, marah. Kamu mau diperistri musuh kita, begitu. Kemudian ditampar pipinya. Ini Sofia. Nah, ternyata itu ya memang sebuah isyarat bahwa Sofia itu yang akhirnya menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah menjadi istri Rasulullah, berarti dia juga menjadi ibu bagi semua orang-orang yang beriman. Disebut Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin. Jadi istri-istri Rasulullah itu semuanya itu adalah menjadi Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Nah, begitu. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah yang ke-33, surah Al-Ahzab ayat 6, yang artinya dan istri-istrinya, yaitu istri Nabi Muhammad, adalah ibu-ibu mereka. Kemudian Sofia binti Huyai bin Akhtab bin San'ah, ayahnya adalah pemimpin Bani Nadir, maksudnya pemimpin Yahudi Bani Nadir, dari suku Lawi atau Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Yang Sofia itu berketurunan, atau Huyai bin Akhtab itu berketurunan dari Nabi Harun bin Imran dan juga Nabi Musa alaihissalam, karena Harun dan Musa adalah saudara. Nah, jadi mereka mempertahankan
mempertahankan bahwa dia sampai ya, berani berperang melawan Rasulullah, ya memang dia mengaku atau dia merasa bahwa dia adalah keturunan Nabi. Ya. Nah, Sofia nama aslinya adalah Habibah. Habibah. Lalu mengapa disebut Sofia? Karena dia adalah seorang yang suci hatinya, ya, terpilih menjadi kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Khaybar. Jadi orang itu kalau hatinya bersih, ya, hatinya suci, itu mudah untuk menerima hidayah. Nah, mudah menerima hidayah. Maka di saat yang seperti itu, dalam kondisi yang seperti itu, dia masuk Islam. Ya. Berbeda dengan orang yang hatinya sudah butek, hatinya sudah butek, jadi sudah bencinya dengan Islam itu sudah mendarah daging. Nah, kalau begitu ya ada hidayah, tidak mau masuk hidayahnya, mental hidayah itu. Yeah. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan Sofiyah radhiyallahu anha sebuah kemuliaan yang tidak diberikan kepada istri-istri Nabi yang lain, yaitu dia dari keturunan Nabi, pamannya juga Nabi, dan suaminya juga Nabi. Ini kemuliaan dari Sofiyah, nah, keturunan Nabi, kemudian pamannya Nabi, suaminya juga Nabi. Jadi yang dimaksud dia adalah keturunan Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Kemudian keturunan juga dari Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa adalah saudara Nabi Harun, maka Nabi Harun adalah pamannya. Nabi Musa adalah pamannya. Dan juga Sofiyah diperistri oleh seorang Nabi yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah jamaah rahmatullah, bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu ini digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan, ya, karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dituduh menjadi sosok yang tukang kawin. Nah, itu akhirnya begitu. Nah, padahal latar belakangnya seperti apa? Nah, ini jelas di dalam sejarah. Tapi mereka ingin menjatuhkan Islam. Ya. Tapi mereka semakin membuka, ya, semakin yang mendengar itu banyak, yang menilai banyak, maka apa yang diucapkan atau dikatakan oleh mereka itu akhirnya tertolak. Orang itu semakin hari semakin pinter. Ya. Nah, itu. Maka tertolak. Tuduhan-tuduhan terhadap Islam itu tidak terbukti. Nah, itu ada bukunya ini. Nah, Islam dihujat. Ya, Islam dihujat, tapi sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Nah, yang ditulis oleh Robert Muri. Nah, itu isinya ya begitu. Ya. Nabi dikatakan pedofil. Nah, itu. Ya Allah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata atau ia meriwayatkan, jadi dalam Sunan At-Tirmidzi dikatakan Hafsah itu juga istri Rasulullah, putri daripada Umar ibn al-Khattab. Hafsah binti Umar ibn al-Khattab pernah berkata kepada Sofiyah, jadi setelah dinikahi oleh Rasulullah, karena memang Sofiyah itu keturunan Yahudi, maka dikatakan oleh Sofiyah, anak Yahudi, anak Yahudi. Nah, lalu Sofiyah menangis. Jadi kaum perempuan itu lembut perasaannya, ini tersinggung sedikit saja, ini ya mudah tersinggung. Maka ini bapak-bapak ini ya harus berhati-hati, ini tidak mudah menyinggung. Kayak menyentuh nggak apa-apa gitu ya, menyinggung.
anak Yahudi. Kemudian menangis. Tiba-tiba Nabi masuk ke dalam rumah dan melihatnya Safiyah menangis. Kemudian Rasulullah menanyakannya, kenapa kamu menangis? Kemudian Safiyah menjawab, Hafsah mengatakan bahwa saya adalah anak seorang Yahudi. Wadul kepada Rasulullah. Maka Rasulullah membujuknya, merayunya dengan mengatakan, kamu itu dari keturunan Nabi, pamanmu itu kan seorang Nabi, kamu juga istri seorang Nabi, bukankah itu cukup mulia? Nah, ini untuk menghibur Safiyah. Jadi dia keturunan Nabi, pamannya juga Nabi, suaminya juga Nabi. Luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Hafsah, nah, Hafsah dinasihati ya, dinasihati, wahai Hafsah, takutlah pada Allah, takutlah kepada Allah. Ya, artinya ya tidak boleh ya sesama istri itu saling ya apa mencemooh atau saling menghujat dan sebagainya. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Safiyah adalah keturunan Nabi Harun bin Imran alaihissalam dan pamannya adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Harun itu putranya Imran, kemudian Nabi Musa juga putranya Imran, dan dia juga istri dari sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkat derajatnya, terangkat kemuliaannya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Safiyah binti Huyai bin Akhtab adalah pemimpin Yahudi Khaybar, termasuk di antara para wanita Yahudi yang jatuh sebagai tawanan di tangan salah seorang sahabat Nabi. Jadi pada saat itu tawanan perang itu masih ada dan diperlakukan ya seperti budak, masih begitu, karena ini memang syariat masih berjalan gitu. Dia bisa melepaskan diri asal bisa menebus dirinya. Kalau mau menebus dirinya maka dia bisa lepas, bisa lepas. Kalau punya uang kemudian mampu menebus dirinya, itu hukum yang berlaku pada saat itu. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu diminta dari sahabatnya karena ini sebagai tawanan, kemudian diambil, diminta oleh Rasulullah, diminta, kemudian dimerdekakan, lalu dinikahi, karena ada maksud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahi Yahudi, perempuan Yahudi dalam kerangka orang Yahudi biar mudah untuk menerima Islam, supaya mudah menerima dakwah Rasulullah. Itu tujuannya, bukan tujuan-tujuan yang lain-lain. Nah begitu. Nah ini kalau sejarah ini kita ketahui, kita pahami, insya Allah, nah kita akan bisa mengkanter, akan bisa mengkanter ada berita-berita yang miring, yang sampai kepada kita. Dimerdekakan, kemudian dinikahi oleh beliau. Itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Pembebasannya, pemerdekaannya itu dijadikan sebagai maharnya. Jadi maharnya tidak diberikan berupa uang, tapi karena tadi sudah dimerdekakan. Nah itu sebagai maharnya, sebagai mas kawinnya. Nah begitu. Nah pada zaman itu mahar itu ya ringan, ya tidak terlalu berat. Rasulullah itu tidak terlalu memberatkan. Ada seorang pemuda mau dinikahkan, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, sampai ditanya oleh Rasulullah, sama niku mosok ali-ali itu kawasi ya gak duwe, betul gadah ya Rasul, gak punya, cincin dari besi pun tidak punya, nah, gitu. Nah akhirnya apa maharnya?
ya sudah dinikahkan. Maharnya ajari Al-Quran. Mahar ajaran Al-Quran itu pun sudah jadi, sudah sah, sudah halal. Ini para saksi itu setelah menyaksikan terjadinya angkah tuka dan kobil tu, nah, biasanya terus menjawab sah, sah, gitu ya. Maharnya berupa ajaran Al-Quran. Nah, jamaah rahimakumullah, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Nah, ini efek yang pertama. Jadi efek yang pertama, Rasulullah ya, setelah terjadinya perang Khaybar, dimenangkan oleh bala tentara Rasulullah, maka Sofiyah binti Huyai bin Akhtab dinikahi dalam kerangka sebagai dasar bahwa supaya orang-orang Yahudi itu mudah menerima Islam. Kemudian efek yang kedua, ini terjadi pada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diracun, ya diracun. Ya. Berdasarkan hadis dari Anas bahwa setelah suasana itu menjadi tentram, ya, sudah kembali tenang, ada seorang perempuan Yahudi yang bernama Zainab bin Al-Haris. Zainab bin Al-Haris. Namanya juga bagus, tapi hatinya jahat ini ya. Ya. Janda Salam bin Mishkan, seorang Yahudi juga. Ini menghadiahkan kepada Rasulullah kambing panggang, tapi kambing panggang yang sudah ditaburi racun. Dia tahu kalau Rasulullah itu sukanya dahar kambing panggang. Yang paling disukai adalah pahanya. Pahanya yang paling disukai. Yeah. Nah, pas di pahanya itu ditaburi racun lebih banyak daripada yang lain. Panjenengan wis niat membunuh ya. Beliau mengambil sebagian dari paha kambing itu, tetapi baru saja dikunyah, beliau memuntahkannya. Seraya berkata, oh ada rasa lain yang menandakan daging itu beracun. Rasulullah terasa bahwa daging itu adalah daging beracun. Kemudian Bishr bin Al-Bara, ini seorang sahabat yang ikut makan bersama-sama. Rasulullah itu luar biasa gitu. Kalau mendapatkan kiriman makanan itu selalu mengajak makan bersama. Itu Rasulullah begitu. Bukan karena Rasulullah singgah no kanggo aku dewi. Tidak begitu. Tidak begitu ya. Jadi Rasulullah itu mesti ngajak makan bersama-sama dengan para sahabat. Ya, termasuk Bishr bin Al-Bara. Yang saat itu makan bersama beliau, mengambil sepotong, kemudian dikunyah dan langsung ditelan. Langsung ditelan. Nah. Jamaah rahimakumullah. Nah, janda Salam bin Mishkan itu lalu dipanggil oleh Rasulullah. Dan ketika ditanya mengenai perbuatannya itu, dia mengaku terus terang. Ia berkata, Anda telah bertindak terhadap kaumku sedemikian rupa. Kalau Anda, ini ucapan janda yang namanya Zainab tadi ya, kepada Rasulullah ya. Kalau Anda seorang raja, nih ucapan dia kepada Rasulullah, dan mati karena racun, aku merasa lega ya. Tetapi kalau Anda seorang nabi, tentu Anda akan diberitahu oleh Tuhan tentang racun itu. Itu keyakinan dia. Kalau seorang raja kemudian diracun mati, ya sudah, saya lega. Berarti sudah tidak ada saingan lagi, nah, begitu. Bagi orang-orang Yahudi. Tapi kalau engkau seorang nabi, pasti akan diselamatkan oleh Allah. Ya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan oleh Allah. Ya. Perempuan itu kemudian dilepaskan oleh Rasulullah. Ya, dilepaskan. Akibat makan daging beracun itu Bishr bin Al-Bara meninggal dunia.
Akhirnya wafat. Bishr bin Al-Bara. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Nah, jamaah rahimakumullah, hingga saat ini para penulis sejarah masih berbeda pendapat. Ini tentang perempuan tadi, yang meracun tadi. Ada yang mengatakan bahwa perempuan itu dijatuhi hukuman mati. Ada juga yang mengatakan perempuan itu memeluk Islam, kemudian dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar? Ini para ahli sejarah masih berbeda pendapat. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, orang Yahudi Khaybar tetap tinggal di pemukimannya. Ini nanti akan kelihatan. Ini ajaran Islam itu luar biasa, ya. Akan kelihatan. Orang Yahudi Khaybar tetap tinggal di pemukimannya. Padahal dia sudah melawan tentara Islam, melawan Rasulullah. Di bawah kekuasaan Islam, orang-orang Yahudi Khaybar dibiarkan tetap tinggal di pemukimannya semula. Oh, maaf, ini tulisannya semula. Jadi dibolehkan tetap tinggal di daerahnya itu, dan mereka tetap mengolah tanah-tanah garapannya, tapi berdasarkan perjanjian. Perjanjiannya adalah bagi hasil, yaitu 50-50. Ya. Nanti kalau panen 50 untuk Islam, 50 untuk mereka. Itu perjanjiannya. Ya. Boleh tetap, ya, menggarap sawahnya, menggarap ladangnya boleh, tapi dengan perjanjian seperti itu. Bukan Islam langsung mengambil, kamu harus hengkang dari sini, tidak begitu. Nah, inilah ajaran Islam. Akan tetapi terdorong oleh kebencian mereka terhadap kaum muslimin, pada akhirnya mereka juga berani melakukan tindak kejahatan. Inilah perilaku kelakuan orang-orang Yahudi. Itu nanti di belakang ada keterangannya, ya, di pertemuan lain. Kemudian yang keempat, kekuatan orang-orang Yahudi jatuh satu persatu. Kekalahan yang diderita oleh orang-orang Yahudi di Khaybar telah mematahkan sama sekali kekuatan militer semua orang Yahudi di semenanjung Arabia. Karena Khaybar adalah benteng terakhir, benteng yang terkuat, benteng yang terakhir, yang terkuat. Itu. Setelah itu dikalahkan, maka orang-orang Yahudi sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi untuk bangkit. Karena semua kekuatan militer sudah jatuh. Ini di semenanjung Arabia. Tidak hanya di Khaybar saja. Sehingga orang-orang Yahudi di Fadak, ini ada orang-orang Yahudi yang mendiami daerah Fadak. Daerah Fadak itu hampir mendekati terusan Suez. Terusan Suez, jadi ke arah utara. Datang menghadap Rasulullah SAW untuk minta jaminan keselamatan. Rasulullah sudah kuat, bala tentaranya sudah kuat, maka orang-orang Yahudi sudah membuat perhitungan, ya, tidak mungkin saya akan mengalahkan Muhammad, tidak mungkin. Maka tidak ada lain kecuali mendatangi Rasulullah untuk minta jaminan keselamatan. Jamaah rahimakumullah, seusai menghancurkan kekuatan Yahudi di Khaybar, kaum muslimin siap mematahkan Yahudi di Wadil Qura. Ini juga daerah pemukiman yang ditempati Yahudi. Setelah lebih dahulu diajak supaya memeluk Islam, ditawari dulu, gimana, memeluk Islam atau tetap melawan? Nah, ditawari dulu. Jadi Islam itu begitu, jadi bukan nek wis ketok di atas angin, nah gitu ya, sudah kelihatan di atas angin itu sudah langsung main
sikat nih, main sapu habis. Ini enggak. Islam enggak begitu. Enggak begitu Islam itu. Enggak main babat habis saja, tidak. Ditawari untuk memeluk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu telah memberitahu kepada mereka, jika mereka bersedia tunduk kepada kekuasaan Islam, harta benda dan keselamatan mereka terjamin. Kalau mau mengikuti, mau tunduk di bawah kekuasaan Islam, tidak dipaksa, tidak dipaksa. Tunduk kepada kekuasaan Islam itu bukan berarti ya harus ke masjid. Tidak begitu. Tidak begitu, tidak dipaksa begitu. Ya. Jadi tetap penawaran. Nek saja enak, ya silakan gitu. Tapi kebanyakan mereka kalau hatinya bersih itu banyak yang menerima dakwah Islam. Itu. Maka ditawari dulu. Jadi tidak serta-merta kemudian di bumi hanguskan. Sebagaimana yang pernah terjadi, yaitu kota Baghdad ya, diserang oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Wah, itu sudah membabi buta. Membabi buta. Sampai perempuan-perempuan itu dibunuh, yang hamil-hamil itu disudet. Masya Allah, sudah biadab. Kitab-kitab di perpustakaan itu dibakar, dibuang di sungai Tigris. Sampai di sungai Tigris itu warnanya hitam, karena kitab-kitab berjuta-juta kitab yang hebat-hebat itu dibakar oleh mereka. Itulah kelakuan non-Muslim. Kalau orang Islam tidak seperti itu. Ya, ini. Nah, itu adalah berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Ini semuanya hadis sahih. Hadis sahih. Setelah jelas-jelas mereka menolak, nah ini mereka menolak. Mereka berada di bawah kekuasaan Islam, tapi menolak, tidak mau tunduk. Padahal persyaratannya, ya kalau nggarap sawah, ya 50-50. Nanti harus membayar jizyah. Membayar jizyah. Pajak lah begitu. Membayar pajak. Begitu. Tapi mereka menolak. Ya. Mereka menolak, maka terjadilah peperangan kecil, peperangan singkat, dan berakhir pada keesokan harinya. Akhirnya lembah pemukiman Yahudi Wadil Qura jatuh ke tangan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin sudah mempunyai kekuatan, mereka tinggal kecil-kecil saja. Setelah Wadil Qura jatuh, menyusul orang-orang Yahudi di Taimah menyerah tanpa perang. Sudah takut dengan sendirinya. Orang-orang Yahudi di daerah-daerah lain ini sudah menyerah tanpa terjadinya peperangan. Kemudian Islam melebarkan sayapnya ke daerah-daerah yang sekian lama berada di tangan orang-orang Yahudi yang hidup ya, di sana sesuka hati mereka sendiri. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pelajaran penting yang dapat dipetik. Pelajaran yang dapat diambil dari peperangan-peperangan yang berakhir dengan pengusiran. Nah, nanti akhirnya begitu ya. Orang-orang Yahudi ya, nanti berakhir itu pengusiran. Karena dia masih diberikan kesempatan untuk nggarap sawahnya, kemudian hidup di bawah naungan kekuasaan Islam, tapi menolak. Mereka menentang. Nah, itu. Bahasanya bumi ini adalah milik Allah. Dan Allah mewariskannya kepada siapa saja yang menurut kehendaknya. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil. Bumi ini adalah milik Allah. Tidak bisa dimiliki oleh kelompok-kelompok, orang per orang. Itu. Milik Allah. Nanti akan diwariskan kepada siapa saja yang dikehendaki. Bahwasanya bumi ini milik Allah dan Allah mewariskannya kepada siapa saja menurut kehendaknya. Allah tidak mencabut kekuasaan suatu kaum
dari bagian bumi ini kemudian diserahkan begitu saja kepada kaum yang lain. Tidak begitu. Prosesnya tidak begitu. Nah, coba ini. Tetapi Allah akan mencabut kekuasaan itu dari umat atau bangsa yang tidak dapat menghargai dan merusak nikmatnya. Kalau kaum itu diserai kekuasaan, menguasai, kemudian tidak bisa menjaga nikmat Allah itu, kita yakin suatu saat pasti akan dicabut oleh Allah. Itu keyakinan kita. Akan dicabut. Yo, saiki sik. Kuat. Nah, begitu. Tapi suatu saat nanti akan dicabut oleh Allah. Nah, itu. Kalau tidak bisa menghargai, tidak mensyukuri nikmat, diberikan kekuasaan, diberikan rizki yang banyak, syukur mestinya. Tapi tidak. Mereka menentang Allah. Kemudian Allah memindahkan nikmat karunia-Nya itu kepada umat atau bangsa lain yang dapat menghargai karunia-Nya dan mau bersyukur atas limpahan karunia-Nya. Itu menjadi keyakinan kita. Umat atau bangsa yang mau menghargai nikmat Allah, bahwa itu nikmat datangnya dari Allah, kemudian dia mau mensyukurinya, nah itulah nanti orang yang akan diserai, yang akan diserai bumi itu. Suatu umat atau bangsa yang congkak dan berbuat sesuka hatinya sendiri, ia akan kehilangan hak dan kekuasaannya. Pasti itu sudah. Ya. Akhirnya ia akan jatuh di bawah kekuasaan bangsa lain yang akan memperlakukannya menurut kemauannya sendiri. Dikuasai bangsa lain. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kita tutup dengan bumi Allah akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Mangke saged dipun bika wonten ing surah Al-Anbiya ayat 105. Surah ke-21. Mboten kula serat ayatipun, tapi artinya saja. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur. Zabur ini maksudnya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada ulama yang menafsirkan disebut Zabur. Ya, di samping Zabur juga diturunkan kepada Nabi Daud. Setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauhul Mahfud. Ya, itu semula ditulis di Lauh Mahfud. Kemudian ditulis dalam Az-Zabur. Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Tinggal tunggu waktunya saja. Nah, tinggal tunggu waktunya. Pasti yakin kita bahwa itu adalah sebuah janji dari Allah yang pasti akan dipenuhi. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang menghargai nikmat Allah, dan orang-orang yang mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.